Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi, tetap sehat, tetap semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Dulu kita review di sini saat ada tanaman melon, saat kebanjiran juga, saat menjelang panen. Ini terlihat berubah tanaman, lahannya sama. Kita review ulang, yaitu cabai Imola kita berumur antara 45-47. Nampak seperti ini. Ini memang sedikit jelimet guys, bahasa Jawanya, sedikit renik, sedikit jelimet perawatannya jika dibandingkan dengan tanaman melon. Ini si cabai ini salah satu kelebihannya yaitu bisa dipetik beberapa kali sampai 20 kali jika tanaman subur, tanaman sehat. Berbeda dengan melon hanya satu kali petik. Ini yang kita soroti, yaitu seiring jelimetnya perawatan juga lebih panjang umurnya tanaman, artinya bisa dipetik beberapa kali bila dibandingkan melon hanya petik satu kali. Ini terlihat nanti setelah ini penggawaran ini berfungsi sebagai penahan cabang-cabang karena banyaknya buah. Ini terlihat umur 40 ini masih 25% jalan guys. Ini masih bisa subur lagi, bisa tumbuh lagi, bisa tinggi lagi, yang nanti artinya perlu perawatan ekstra, perlu perawatan khusus untuk menahan laju perkembangan, terutama buahnya, biar tidak patah di cabang-cabangnya. Kita lihat dulu perawatan hari ini, yaitu sanitasi lingkungan selalu kita bersihkan. Nampak ini sudah antara 10 hari dari aplikasi pembersihan rumput. Ini mulai tumbuh-tumbuh lagi seiring terperciknya nutrisi yang kita semprotkan di cabenya. Nampak seperti ini. Untuk pembersihan di lingkungannya ini kita gunakan yaitu herbisida berwarna coklat, berwarna kuning keemasan, yaitu IPA glifosat 480. Ini dari PT Maxi. Nampak seperti ini. Selalu kita bersihkan seiring dengan rumput ini di luar, yaitu mulsanya guys. Ini seiring dengan pengairan juga penyemprotan. Ini rumput-rumput yang di tengah-tengahnya ini, yang menghijau-menghijau ini, pasti tumbuh dengan subur, dengan leluasannya. Mumpung masih kecil seperti ini, kita kendalikan dengan IPA glifosat, juga memakai corong. Kita campurkan yaitu metil metsulfuron dengan merek dagang Grandali, ada Pili, ada Metsun, ada Benfuron. Ambil aja yang berbahan metil metsulfuron. Metil metsulfuron ini yaitu sebagai penambah kekuatan. Ini memang diperuntukkan untuk berumbi, berkayu, berbiji. Ini yang jelas untuk rumput-rumput geriting ini adalah kategori sedikit berkayu, sedikit keras. Maka dari itu kita campur yaitu metil metsulfuron. Selain untuk berkayu, berumbi, untuk berbiji, maka dari itu di lahan-lahan yang nampak di tengahnya terlihat kosong, ini langsung tetap kita sapu, kita aplikasikan dengan semburan herbisida ini agar biji-biji ikut mati. Nanti di kemudian hari akan mengalami kematian beserta biji, terutama biji-biji bayam seperti ini guys. Ini nanti jika dibiarkan akan tumbuh dengan lebat, karena seiring biji ini terjadi ikut penyebaran air saat kita pengairan, juga saat kena percikan angin, tiupan angin, hingga menyebar ke banyak lahan. Nampak seperti ini. Ini memang sedikit kita longgar, artinya aplikasi penyemprotan untuk pengendalian kutu, trip, apis, juga ulat ini sedikit longgar. Maka dari itu kita arahkan ke arah pembersihan, yaitu berupa rumput-rumput, yang artinya sanitasi lingkungan ini harus bersih selalu. Seiring dengan waktu nanti akan tumbuh lagi.
Ini sampai di sana pembersihan dengan herbisida nggak apa-apa, yang penting memakai corong, hati-hati. Ini yang kita ambil yaitu kekuatannya, kita corongi untuk biar tidak mercik ke tanaman utama yaitu berupa cabai. Untuk disarankan lagi, usahakan tanah kering seperti ini tidak ada genangan air, tidak ada basah di air yang nantinya bisa mengurangi terserap untuk akar-akar di cabai ini. Ini memang sedikit agak jauh guys, maka dari itu aman. Bila nanti dibandingkan dengan rumput yang leluasa, rumput yang tinggi, malah bertambah sulit untuk pengaplikasian, juga menambah herbisidanya. Kita sambil jalan kita lihat review perkembangannya. Ini di tempat yang teduh guys, di tempat yang teduh ini sangat subur, sangat prima. Namun nanti terlihat buahnya juga arang-arang karena cengeh-cengeh atau cabang-cabangnya kurang sinar sehingga lebih memanjang. Bisa dikatakan hetolis namun masih standar, hanya di tempat yang teduh aja. Ini yang dari pojok sana yang sedikit kebanjiran, maka dari itu banyak yang mati. Di sebelah sini masih banyak yang hidup, namun ada 1-2 yang tertinggal untuk tumbuhnya. Selain sanitasi lingkungan juga kita bersihkan berupa tunas air atau cabang-cabang yang tidak berguna tumbuh di bawah cabang Y. Nampak, kita lihat senjang wong telu iki. Beneran bayari gak oke. Terlihat cabang-cabangnya banyak sekali, nampak seperti ini yang sudah berkayu. Ini adalah jika dibiarkan tidak akan mengeluarkan buah karena tumbuh tidak pada tempatnya. Nampak seperti ini adalah yang kita maksud cabang Y seperti ini, seperti huruf Y. Bawahnya ada tunas-tunas air seperti ini. Ini kita buang guys, kita bersihkan. Yang kita pelihara adalah cabang atas. Ini seiring dengan tumbuhnya pasti mengeluarkan cabang, banyak cabang, banyak produksi seperti ini. Ini nampak pembersihan juga di lubang-lubang tanam. Di lubang tanam ini kemarin biar tidak kompetisi dengan saat kita kocor. Ini di yang sebelah sana nampak sangat rimbun sekali, adalah cabang-cabang air yang tidak berguna seperti ini. Ini dibersihkan juga mengurangi untuk tempat bersembunyi hama. Selain itu juga kita lakukan penalian karena seiring dengan tumbuhnya yang tinggi. Ini yang sebelah sini belum nampak rimbun. Ini yang sebelah kiri, ini yang sudah kita bersihkan. Kita bergeser melihat melangkah. Ini ada 2 varietas. Ada 2 varietas, ini juga sebagai tempat pembelajaran kita sandingkan, kita jejerkan. Ini yang di depan sampai ujung sana adalah varietas Emola yang kategori cabai besar hibrida. Kemudian yang sebelah kanan ini nampak sedikit memanjang, sedikit daunnya kurang rimbun, yaitu varietas Igotavi. Ini yang di lahan yang lain yang kita tayangkan yang nampak sedikit kurus karena efek dari pengolahan tanah tidak baru guys. Ini yang lahan baru, yang kebetulan yang di lahan yang satunya adalah lahan bekas Gada Evo. Maka dari itu unsur hara sudah terpakai. Berbeda dengan ini, meskipun lahan bekas melon tapi kita restorasi, kita beri pupuk dasar, maka dari itu hasilnya juga bagus, juga subur. Nampak seperti ini. Selain pemipilan juga kita lakukan penalian. Nampak seperti ini. Penalian ada 2. Yang pertama di bawah cabang Y, yang kedua di atas cabang. Ini agar lebih kokoh, menahan tiupan angin, juga menahan buah. Buah ini nanti akan dipastikan lebat, dipastikan tinggi seiring terlihat cabang-cabang yang memanjang. Ini kebetulan rumput juga belum mulai tumbuh untuk di sebelah sini. Maka dari itu mumpung longgar,
pembersihan rumput harus selalu diaktifkan agar nanti tidak mengganggu pertumbuhan dan sebagai tempat untuk bersembunyi di hama-hamanya. Nampak seperti ini proses penalian juga penggabaran belum, nanti ini pembersihan pewiwilan, membuang tunas-tunas air yang tidak berguna di bawah, juga penalian. Ini jika dibandingkan dengan tanaman melon lebih sulit. Sebenarnya sulitnya tidak, cuma lebih rumit, artinya penanganannya lebih intensif di cabai karena seiring cabai umurnya juga panjang, berbeda dengan tanaman melon. Terlihat di pucuk-pucuk daun ini sedikit ada mengkeriting, namun karena seiring dengan pertumbuhan nanti akan pulih dengan sendiri guys. Maka dari itu kita rutinkan, yaitu pengendalian hama penyakit, entah itu ada entah itu tidak. Untuk fungisida juga insektisidanya terus kita pakai untuk antisipasi trip, apis, juga beberapa ulat. Nampak seperti ini. Ini yang paling rimbun, insya Allah ini yang kita ambil yang sedikit subur, sedikit rempek guys, bahasa Jawa. Nampak seperti ini sudah mulai berbuah. Ini adalah cabang-cabang yang tidak berguna seperti ini. Ini nanti biar tumbuh di atas ini, tidak di bawah. Dulu pernah kita coba, tetap berbuah namun kurang maksimal. Buahnya arang-arang guys, besar-besar namun arang-arang, tidak seperti buah yang berada di atas bila dibandingkan dengan buah cabang bawah. Nampak seperti ini. Ini plastik yang hitam perak ini sangat teruji kesinarannya sehingga memantulkan lebih banyak bila dibandingkan dengan yang hitam perak. Sedikit lebih lambat pertumbuhannya guys. Ini nampak yang sebelah sini kebetulan yang kebanyakan banjir, ini terlihat jarang-jarang untuk tumbuhnya, namun terlihat komposisi tidak ada. Di kiri kanannya lebih tinggi. Pak seperti ini yang lahan bawah ini lahan yang tempatnya banjir, maka dari itu banyak yang mati. Nanti kita kondisikan pembuangannya lebih dalam lagi biar tidak menggenang. Kurang lebih gitu guys untuk review kali ini. Sebagai referensi, mudah-mudahan bermanfaat sebagai acuan saat budidaya, sebagai referensi untuk sebagai pembanding, sebagai ilmu tambahan. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.